Dan yang terbaru lagi adalah Amin Rais tiba-tiba muncul di samping mobilnya Pak Prabowo. Dan pas Prabowo turun dari mobil, dia salaman tuh kenceng banget, kayak bahagia, nggak tahu kenapa, padahal kemarin aneh. Hola netizen yang tercinta, beredar video diduga Amin Rais sedang menghampiri capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sedang berjalan di sebuah tangga. Dalam potongan video itu, Amin Rais menghampiri Prabowo yang berjalan diapit ajudannya Mayor Teddy dan Rizky Irmansyah. Dari video itu terdengar suara yang mengucapkan kata selamat ya. Lantas Prabowo sambil berlalu pun menjawabnya makasih, makasih. Prabowo berpakaian resmi dengan setelan jas hitam. Sepertinya Prabowo sedang menghadiri sebuah acara. Video itu sontak dibanjiri komentar netizen yang budiman. Mayoritas publik menyebut Amin Rais adalah seorang gelandangan politik. Selain itu, ada juga netizen yang berbakti yang mempertanyakan kapan video itu terjadi. Diketahui Amin Rais sejak awal telah menegaskan Partai Umat yang dibangunnya memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dulu, ia 2 kali berturut-turut mendukung Prabowo, namun kalah di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dari depan ya Pak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini adalah salah satu bukti di mana Bapak Amin Rais seperti jilat ludah sendiri. Kalau gue sih nggak heran, karena menurut gue seorang sempurna kayak beliau itu memang pas kerjaannya seperti itu, jilat sana jilat sini. Kemarin bilang kalau misalnya Pak Jokowi rezimnya adalah rezim zolim, terus kemarin kata-katain presiden, terus gak lupa juga beliau tuh kata-katain Pak Prabowo. Tapi sekarang malah salaman tuh gimana Pak? Alhamdulillah Pak Amin Rais telah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan ini menjadi penambah kekuatan dan penambah keyakinan bahwa Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Negara Republik Indonesia yang ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024. Tentu juga harus kita apresiasi, tidak boleh kita mencemooh atau merendahkan seorang tokoh bangsa Pak Amin Rais yang telah banyak berjasa dalam dunia reformasi dan lepas dari segala macam kontroversi yang dialami oleh beliau. Tetapi saya harus mengapresiasi apa yang menjadi ucapan selamatnya. Dan saya kira ya tokoh-tokoh bangsa juga harus bersatu. Kalaupun menyatakan kalah, ya silakan menyatakan juga selamat kepada yang menang. Dan ini adalah sebuah tradisi yang baik dalam dunia demokrasi. Tidak boleh kita saling bermusuhan, apalagi kita sedang membangun bangsa yang besar, membangun negara yang besar. Kita butuh kerjasama semua pihak dan ya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus bekerja ke seluruh elemen masyarakat, lapisan elemen bangsa ini, dan tokoh-tokoh bangsa juga menjadi energi yang sangat besar untuk memajukan negara Indonesia. Ya sebelumnya ya kepala negara, kepala pemerintahan yang ada di luar negeri sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan semoga semakin cepat, semakin baik proses pelantikannya sehingga kontroversi yang ada sekarang ini kita harus tiadakan. Ya kalaupun ada yang salah itu menjadi catatan dan perbaikan ke depannya. Semoga proses demokrasi pemilu kita semakin lebih baik ke depannya dan kita harus juga mengapresiasi pilihan masyarakat yang terbaik buat bangsa ini. Momen Amin Rais salami Prabowo viral, begini kata Partai Umat. Jadi hal itu terjadi pada saat acara resepsi pernikahannya Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kronologinya adalah Pak Amin Rais katanya menerobos ajudan Pak Prabowo untuk meminta salaman dan videonya memang salaman. Terus kata Waketum Partai Umat Buniani bilang gini, saya kira kebetulan saja ya, walaupun seandainya sengaja menunggu itu juga tidak lebih karena Pak Amin dan Pak Prabowo kan teman lama. Teman lama. Kayaknya kalau Pak Prabowo nggak jadi presiden, nggak menang suara pas pilpres, nggak bakal ditungguin. Kita semua tahu Pak Amin Rais. Ya udahlah ya.
Lah kuwi lho Cah, Amin Rais lho nyalami Prabowo kuwi lho. Tenan berarti gak salah ndelok aku. Soalnya aku kayak ndelok beritane kuwi ning Instagram. Nah tak golek ning TikTok kok ketemu yo ndelalah tak sedit iki. Alah ngeri iki. Amin Rais sampai nyalami Prabowo iki lho. Apa gak ngeri wi? Kelas Amin Rais lho. Sopo ae diterak lho karo Amin Rais iki. Tapi yang Prabowo iso tupluk ngene lho. Sungune langsung kepleh Amin Rais iki. Weruh dhewe to karakter Amin Rais iki kaya ngopo? Lah ngunan-ngunane Jokowi. Temu Prabowo jan iso kepleh lho. Ngerti aja nih wong Amin Rais iki, kelas Amin Rais iki ngerti lah kaya Prabowo iki wong lurus, wong bener ngono. Sungkan Amin Rais iki ngono lho. Tenan ngono lho. Dadi cangkemmu Cah sing romo song ngece-ngece ngelok-ngelokne Prabowo penculik pelanggar HAM. Ndang njaluk sepuro, kowe dosa kowe. Tenan, kualat kowe engko diwasan ngono lho. Contohe Martono lho, gak suwi engko memprengen kaya cangkeme engko. Martono Amin Rais kembarane Martono iki. Tapi lek Martono sik panggah ngengkel ngono lho. Tapi lek Amin Rais weruh dhewe to nyalami Prabowo. Jan ngeri ya aku ndelok iki. Kelas Amin Rais lho. Wedi. Asline wedi iki karo Prabowo. Lho tenan. Kuwede Amin Rais. Nah, terus kayak rombongane Anies kan mungkin didukung Amin Rais to ya. Berarti Amin Rais saiki serang dukung Anies ngono lho. Rasa kakek cangkem ngono lho. Wong Amin Rais dhewe ngakoni lek Prabowo menang kok. Rombongane Anies sing bengak-bengak bengok wis ndang nglareno nyambut gawe. Ndak nyambut gawe ngono lho. Rasa bengak-bengok wis bar pemilune menang. Ngono lho. Saiki wayahe golek duit. Oke? Salam seduluran rombongan Prabowo Gibran. Sip. Nggak usah lah Pak, pesan saya mah. Mending Bapak di rumah aja, ngaji rutinan gitu ya. Nggak usah lah, nggak usah lagi ke Pak Prabowo, nggak usah. Pak Prabowo udah aman sama Mayor Teddy, sama Bang Rizky, sama Arajif, sama Mas Agung. Udah, nggak usah Bapak ikut-ikut, udah mereka aja, cukup sama mereka, sama Bobby aja udah ya. Nggak usah masuk lagi ke dalam kehidupan Pak Prabowo, udah nggak usah, oke? Nggak usah Pak Amin. Ya. Makin kesini makin kelihatan. Kemarin ada berita bahwa Surya Paloh itu lagi duduk sama Bapak Jokowi ngobrol tuh. Gak tahu mereka bahas apa tuh. Kita tahu ya itu Surya Paloh itu mengusung Anies dan tim suksesnya Anies. Maksudnya mengusung Anies jadi cawapres. Bisa-bisanya dia ngomong dan berpeluk bahkan mencium tangan bapaknya Jokowi. Lanjut, kalian udah lihat belum video terbaru Bapak Mahfud MD yang ngomong bahwa saya adalah mantan cawapresnya Ganjar, mantan. Berarti dalam artian ya udah Mahfud udah nggak mau lagi, udah putus tuh mereka. Padahal kan belum diputuskan ya, tapi udah bilang mantan. Gila. Jangan-jangan ada konflik nih di antara mereka berdua nih. Dan yang terbaru lagi adalah Amin Rais tiba-tiba muncul di samping mobilnya Pak Prabowo, dan pas Prabowo turun dari mobil dia salaman tuh kenceng banget kayak bahagia, nggak tahu kenapa padahal kemarin aneh. Guys, pemilu ini menurut kalian endingnya gimana? Ini kan udah ganti bulan ya semenjak pencoblosan. Dan sampai sekarang masih ada demo-demo, masih ada yang gerakan 4 jari, terus masih ada yang panas nggak terima dengan hasil pemilu. Bahkan tadi malam aku lihat rapat pleno KPU yang untuk luar negeri pun ada yang nggak setuju karena suaranya kecil gitu. Capek nggak kali? Karena jujur ya, aku sebagai rakyat tuh capek ngelihatnya. Kita udah nyoblos terus masih ada isu pencoblosan ulang, masih ada yang katanya diskualifikasi 02 yang suaranya paling banyak, which is itu yang dipilih rakyat ya, tapi mau didiskualifikasi dengan alasan ABC. Terus pemakzulan Jokowi yang sebenarnya secara hukum pemakzulan Jokowi itu nggak bisa gitu, karena tidak memenuhi syarat untuk dimakzulkan Jokowi ini. Capek gitu, apalagi ada yang nggak terima, sementara Pak Mahfud sendiri sudah bilang saya mantan cawapres, tapi capresnya masih nggak terima.
terus partai ada yang nggak setuju, ini itu, capek gak sih? Dan aku tuh melihatnya ya, orang-orang yang demo-demo ini tuh nggak bisa paham gitu, bahwa mereka tuh bahkan demo di depan Bawaslu, protes sembako naik. Itu ngapain kalian demo di depan Bawaslu gitu? Bawaslu kan ngurusinnya pemilu curang gitu, ngapain kan? Lucu banget itu. Jadi gimana prediksi kalian soal pemilu ini? Dan sebagai rakyat tuh perasaannya juga gimana? Karena aku pribadi tuh juga berharap ya sebenarnya sama pejabat yang tidak setuju dengan hasil pemilu ini bisa lebih bijak. Alih-alih teriak-teriak curang, terus cuma koar-koar di depan wartawan, atau bahkan sampai bicara sama lukisan tuh buat apa gitu? Itu malah bikin gaduh rakyat. Dan sebenarnya pejabat atau partai ini tuh punya kendali juga untuk menjelaskan sama pendukungnya yang ngamuk-ngamuk ini bahwa sembako naik tuh bukan karena 02, bukan karena ini. Bisa lah ya mereka juga mengedukasi mengedukasi anggota-anggota di bawahnya itu gitu loh. Alih-alih cuma diem aja kalau ada kerusuhan, malah seakan-akan memanfaatkan kericuhan yang terjadi. Itu sangat disayangkan sih. Jadi gitulah. Gimana perasaan kalian?